Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Viken Syahara Wendes, mahasiswa program studi manajemen di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai kasus gagal bayar di industri asuransi di Indonesia dan bagaimana seharusnya sikap pihak-pihak yang terlibat lainnya, termasuk OJK. Sesuai artikel di kompas.com, terdapat beberapa kasus gagal bayar asuransi dengan nilai yang fantastis, contohnya kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Kasus-kasus ini bukan hanya menyebabkan kerugian material bagi nasabah, tetapi juga memunculkan krisis kepercayaan terhadap industri asuransi di Indonesia. Sebagai masyarakat atau konsumen, kita juga memiliki peran yang penting. Yang pertama ada meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Masyarakat harus lebih memahami produk asuransi yang akan dibeli, jenis produk, manfaat, risiko, dan hak serta kewajiban sebagai pemegang polis. Lalu yang kedua, memeriksa legalitas dan kesehatan perusahaan sebelum membeli produk. Pastikan perusahaan asuransi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kita juga bisa mengecek laporan keuangan atau rating perusahaan. Lalu selanjutnya, jangan mudah tergiur. Biasanya nih, kalau udah kena kata-kata si marketingnya, kita langsung tergiur. Jadi jangan ya rekan-rekan, tidak mudah tergiur. Masyarakat harus lebih kritis terhadap tawaran imbal hasil tinggi yang tidak realistis. Lalu selanjutnya, berpartisipasi aktif. Jika menemukan masalah, segera melaporkan ke OJK atau lembaga penyelesaian sengketa. Dengan hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi pembeli pasif, tetapi juga konsumen yang cerdas dan kritis. Lalu selanjutnya, bagaimana yang seharusnya ditunjukkan oleh perusahaan asuransi? Yang pertama, mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Perusahaan wajib transparan, accountable, dan selalu melaporkan kondisi keuangan sesuai ketentuan. Lalu yang kedua, memberikan edukasi kepada konsumen, menjelaskan dengan jujur produk yang ditawarkan, termasuk risiko dan syarat ketentuan polis. Lalu, menjaga kesehatan keuangan perusahaan, mengelola investasi dengan prinsip kehati-hatian agar mampu memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Lalu yang terakhir, menghadirkan inovasi yang sehat. Inovasi produk harus tetap memprioritaskan kepentingan konsumen, bukan hanya demi mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi demi keuntungan nasabah. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan bisnisnya. Terakhir, mari kita bahas peran pemerintah, khususnya OJK. Memperketat pengawasan. OJK perlu memperkuat sistem pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi gagal bayar. Lalu memperbarui regulasi aturan, harus selalu menyesuaikan perkembangan industri dan potensi risiko baru. Melindungi konsumen. OJK ini harus melindungi konsumen dari segala jenis gagal bayar dan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan dan membantu penyelesaian sengketa antara nasabah dan perusahaan. Lalu pemerintah atau OJK harus memberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang asuransi, agar semakin banyak masyarakat yang paham tentang asuransi ini. Dengan upaya ini diharapkan OJK bisa mencegah kasus serupa tidak terjadi lagi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Jadi kesimpulan dapat kita ambil, kasus gagal bayar di industri asuransi di Indonesia menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, dan perusahaannya. Masyarakat perlu menjadi konsumen yang lebih cerdas dan kritis. Perusahaan asuransi harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik, dan pemerintah melalui OJK wajib memperketat pengawasan serta melindungi konsumen. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini.
Semoga melalui kerjasama semua pihak, industri asuransi Indonesia menjadi lebih sehat, transparan, dan terpercaya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.